Shalom, jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kami sedia mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, pimpinlah kami, terangilah kami, berilah damai sejahtera, sehingga kami sungguh-sungguh dapat menikmati firman-Mu dan firman-Mu itu sungguh meneguhkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan membaca 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 14 sampai 16. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka, dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita, Tuhan menaruh perhatian kepada doa umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sama seperti 1 Tawarikh. Penulis 2 Tawarikh diyakini adalah Ezra. Jika di dalam 1 Tawarikh tokoh kuncinya adalah Daud, maka dalam 2 Tawarikh tokoh kunci adalah Salomo. Selain Salomo juga ada Hizkia dan Yosia. Dalam 1 Tawarikh, Daud adalah subjek utama, sedangkan dalam 2 Tawarikh, dinasti Daud adalah sentralnya. Sesungguhnya kitab Tawarikh bukan hanya sekedar catatan sejarah, tetapi lebih daripada itu, Tuhan Allah melihat karakteristik para pemimpin atau raja yang berkuasa, sampai kepada terpecahnya kerajaan Israel, bagian utara, dan juga selatan, yang akhirnya disebut sebagai Yehuda. Tuhan fokus kepada para raja yang takut akan Dia dan yang melakukan hal yang benar. Ternyata dari 2 kerajaan yang sudah terpecah itu, kerajaan utara terabaikan karena tidak adanya raja yang saleh, raja yang benar, tidak ada yang mengikuti jejak leluhurnya, yaitu Daud. Kerajaan selatan atau Yehuda beberapa kali mengalami transformasi atau pembaruan karena munculnya raja-raja yang benar dalam garis Daud. Seperti ada Raja Asa, Raja Yosafat, Raja Hizkia, Raja Yosia. Kitab 2 Tawarikh diawali dengan kisah Salomo yang sudah diurapi menjadi Raja Israel. Salomo adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia mendahulukan Tuhan dengan membawa korban-korban persembahan bagi Tuhan. Telinga dan hatinya terbuka bagi firman Tuhan. Dia mau melayani Tuhan dan melayani rakyat dengan bijaksana. Maka permintaan utamanya adalah supaya Tuhan memberikan dia hikmat atau bijaksana dalam memimpin kerajaan Israel. Selain itu, Salomo juga fokus pada pembangunan bait Allah. Dia membangun rumah bagi nama Tuhan. Dia membangunnya dengan bahan-bahan yang terbaik. Bait Allah itu sangat megah dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait itu. Bait Allah yang dibangun di Yerusalem menjadi pusat ibadah bagi orang Israel. Namun ada hal yang sangat menyentuh, yaitu doa atau permohonan Salomo kepada Allah sehubungan dengan adanya bait Allah itu. Apa saja permohonan Salomo? Ia memohon agar Tuhan menepati perjanjiannya yang telah dibuatnya dengan Daud. Ia juga memohon pertolongan Tuhan bagi umatnya dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Ia juga memohon pengampunan atas umatnya, tetapi juga memohon agar Tuhan menolong bukan hanya bangsa Israel, tapi juga bangsa-bangsa lain. Ini sesuatu yang luar biasa. Doa Salomo dijawab oleh Tuhan, sebagaimana bacaan kita. Dan umatku yang atasnya namaku disebut,
merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Tuhan tetap setia. Dia menaruh perhatian terhadap doa-doa kita. Dia menaruh perhatian terhadap umat, terhadap orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepada Dia. Jadi bukan hanya Salomo, tetapi setiap orang dikatakan di sini yang sungguh-sungguh mau merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan dia berbalik dari jalan yang jahat, artinya dia sungguh-sungguh bertobat dan sekarang percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan berjanji akan mengampuni, akan memulihkan, dan juga tentu akan memberikan kepastian keselamatan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena kami mengenal Allah yang hidup. Allah yang sungguh-sungguh menaruh perhatian kepada setiap orang yang sungguh-sungguh percaya, yang sungguh-sungguh berdoa, yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Kami memohon anugerah-Mu supaya kami hidup sungguh-sungguh hanya mengandalkan Engkau. Pimpin dan sertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.